Rusia mengutuk keras pembakaran Al-Quran di Denmark. Курс не способствует укреплению стабильности и безопасности на севере Европы, на европейском континенте в целом. И, конечно, эта политика, этот подход несет. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Moskow mengecam keras pembakaran Al-Quran terbaru yang terjadi di Denmark. Maria Zakharova, seperti dikutip TASS, menuturkan, kami mengecam keras aksi pembakaran Al-Quran di Denmark dan aksi ekstrim serupa. Intoleransi terhadap agama apapun tidak bisa dibenarkan. Zakharova menyebut aksi semacam ini sebagai bentuk perwujudan dari perilaku barbar dan sikap xenofobia. Kita menyaksikan sebuah gerakan yang dilakukan oleh para ekstremis yang merasa aman dari hukuman di ibu kota negara Eropa ini dan itu atas kejahatan gilanya terhadap Islam dengan membakar Al-Quran. Menurut jubir Kemlu Rusia, Moskow selalu berkomitmen untuk terus berusaha menentang penghinaan terhadap para pengikut agama apapun, menentang aksi pelanggaran hak asasi manusia memalukan seperti yang terjadi di Denmark. Sehubungan dengan dampak dari aksi semacam itu, Zakharova memperingatkan jika tidak ada tindakan untuk menghentikan aksi semacam ini, maka radikalisme akan bertambah berkali-kali lipat. Debu masalah ini akan masuk ke dalam mata warga biasa dan para pegawai perwakilan diplomatik terlepas dari keyakinan yang mereka miliki, ujarnya. Mengejutkan, di luar dugaan, polisi Mesir bawa Al-Quran saat menembak mati 3 tentara Israel. Petugas polisi Mesir yang menembak mati 3 tentara pasukan pertahanan Israel atau IDF di perbatasan kedua negara diketahui membawa Al-Quran dan berbagai senjata. 3 tentara Zionis Israel tewas dalam baku tembak dengan petugas polisi Mesir pada Sabtu pagi pekan lalu. Polisi tersebut juga ditemukan melakukan penyerangan secara rahasia. Media Zionis Army Radio melaporkan bahwa petugas polisi diberitahukan membawa pisau digunakan untuk memotong tali pengikat di perbatasan. Dia juga membawa 6 magazin. Atas temuan-temuan itu, media tersebut menyimpulkan bahwa aksi polisi Mesir diduga dimotivasi oleh sebuah kebencian. Ketiga tentara Zionis itu telah tewas bernama Lia Ben-Nun, Ohad Dahan, dan juga Uri Itak Ilus. Lia Ben-Nun dan juga Uri Itak Ilus tewas dalam kontak tembak, dan beberapa jam kemudian dalam insiden serupa yang terpisah, Ohad Dahan tertembak dan juga tewas. Namun sebelum tewas, Dahan berhasil menembak satu polisi yang menjadi lawannya. Tak lama setelah tengah hari pada hari Sabtu, IDF mengkonfirmasi baku tembak antara pasukan Israel dan polisi Mesir. Militer Mesir kemudian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa petugas polisi mengejar penyelundupan narkoba. Selama pengejaran, petugas keamanan terlibat dalam baku tembak yang menyebabkan kematian 3 tentara Israel, katanya.
Militer Mesir merinci bagaimana petugas polisi itu berakhir dengan baku tembak dengan tentara IDF ketika ternyata mereka dikabarkan telah melakukan penyelundupan obat-obatan terlarang atau narkoba. Geger video tentara Ukraina bakar Al-Quran dan jadikan alas potong daging babi. Sebuah video beredar di sejumlah platform media sosial di mana seorang tentara mengolok-olok dan memotong daging babi beralaskan kitab suci Al-Quran. Tindakan laknat membuat Rusia dan Ukraina saling tuding. Dilansir Viva Militer dari akun Twitter pribadi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Olek Nikolenko, ditegaskan jika aksi menghina kitab suci umat Islam adalah propaganda militer Rusia. Tidak hanya itu, sejumlah video juga menunjukkan jika prajurit yang mengolok-olok Al-Quran tampak seperti tentara Ukraina. Dalam video berdurasi 4 menit 54 detik, prajurit itu sempat menerima paket dalam plastik yang isinya adalah daging babi. Ia kemudian mengiris daging babi tersebut dengan Al-Quran sebagai alasnya. Tidak hanya itu, prajurit biadab juga membakar Al-Quran dengan memasukkannya ke tumpukan kayu bakar. Nikolenko menegaskan jika hal itu sengaja dibuat oleh militer Rusia dengan menjadikan tentara Ukraina sebagai kambing hitam. Propaganda ini ditolak mentah oleh pemerintah Ukraina dan mengatakan video itu adalah berita palsu. Peringatan video palsu, Rusia membuat klip dengan orang tidak dikenal yang mengaku sebagai tentara Ukraina, memotong daging babi di atas Al-Quran dan membakar halaman-halamannya, ujar Nikolenko. Mereka berbicara bahasa Ukraina yang rusak dan menggunakan pisau tentara Rusia. Rusia harus dikutuk karena menghina Islam dalam upaya untuk mendiskreditkan Ukraina. Di sisi lain, Kepala Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov, marah besar setelah mengetahui tindakan tentara Ukraina menghina Al-Quran dan Islam. Kadyrov berjanji akan menghukum tentara Ukraina yang lancang itu. Saya tidak akan menyia-nyiakan upaya dan sarana untuk menemukan dan menghukum Anda, ucap Kadyrov dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti.